satu-satunya gol yang dilesakan Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangku Alam. Memanfaatkan kemelut lamparan jarak jauh yang dilakukan Pratama Arhan, pria yang sempat santer disebut-sebut dekat dengan selebgram Fuji Utami ini, akhirnya sukses memecah kebuntuan di menit ke-77 pada laga perdana ASEAN Cup 2024 Timnas Indonesia melawan Timnas Myanmar di Stadion Tuwuna Yangon semalam. Sepakan Asnawi sukses menjebol jala gawang kiper Myanmar yang dikawal Zin Nyinyi Aung. Indonesia pun akhirnya sukses meraih kemenangan dengan skor 1-0. Saya nggak begitu ngerti, Bu. Cuman saya kalau setiap bola, saya senang melihat orang-orang kayak semuanya Difficult. We should have won by way more, but 3 points. 3 poin. Vamos. Alhamdulillah. Yeah, good game. Lino. Good game, 3 points, important. I will say thank you to all players for workout today and coaching staff. I'm so happy tonight today because we can get 3 points in away game. Yeah, we training about this and then we can score the goal and then we can get 3 points. Meski masuk pada babak kedua, Asnawi seolah mampu membuktikan diri sebagai kapten timnas, apalagi sebelumnya ia sempat dikritik penampilannya saat berlaga di babak penyisihan Piala Dunia 2026 Indonesia melawan Cina yang berujung kekalahan. We know this game is very difficult because the first game in tournament, but we can do it today. Kita itu adalah langkah untuk menuju kelolosan selanjutnya. Jadi lebih baik main hati-hati, lihat peluang, menang. Tanpa banyak melibatkan pemain abroad, Timnas Indonesia yang menurunkan pemain muda di babak pertama, nyatanya belum bisa menyuguhkan permainan apik hingga babak pertama berakhir tanpa gol. Sebaliknya, main di kandang sendiri, Myanmar sempat memperagakan pressing tinggi ke jantung pertahanan Indonesia. Myanmar bahkan sempat mendapatkan peluang emas melalui serbuan dari sisi kiri. Umpan silang dari Mong Mong Lawin berhasil dijangkau oleh Lawin Mau Aung pada menit ketiga, beruntung sontekannya masih melenceng. Cahya Supriyadi kembali menyelamatkan gawang timnas Indonesia usai mementahkan tembakan keras Tila Zhao pada menit ke-17. Untuk merubah pemain di babak kedua, Shin Taeyong akhirnya melakukan perombakan dengan mengganti 3 pemain guna memacu intensitas serangan ke jantung pertahanan Myanmar. Rafael Struijk, Victor Detan, dan Asnawi Mangku Alam dimasukkan untuk menggantikan Alfrianto Niko, Arkan Kaka, dan Zanadin Faris. Walhasil permainan timnas pun lebih variatif serangannya. Seru, aku euforia di tempat kayak rame-rame terus nonton bareng. Kalau gol ya kita happy. Kalau ngerti bola sih enggak ya. Paling suami sih yang ngerti. Timnas Indonesia mulai mendapatkan peluang emas pada menit ke-55 melalui tembakan keras Arkan Fikri, tetapi masih belum mengarah ke gawang. Bahkan Hoki Caraka sempat mendapatkan peluang emas pada menit ke-63, tetapi masih bisa diselamatkan oleh Zin Nyinyi Aung. Dan kebuntuan akhirnya tiba setelah Timnas Indonesia mendapatkan gol melalui sontekan Asnawi Mangku Alam di menit ke-77. Luar biasa dan bikin kita itu kembali bergairah. Lebih bergairah. Dulu menang kalah bergairah. But now lebih bergairah karena era baru. Era baru, strategi baru, taktik baru, pelatih ya juga nggak kaleng-kaleng. Setelah sukses menekuk Myanmar di pertandingan Piala AFF 2024, Indonesia masih akan bertemu lawan berat di grup B lainnya seperti Vietnam.
Lantas dengan komposisi pemain muda yang didapuk, mungkinkah Indonesia akan bisa meraih kemenangan di laga selanjutnya? Bagaimana selebriti melihat komposisi pemain yang dipilih STY? Benarkah mereka optimis timnas Indonesia akan mampu mencapai puncak kemenangan di ajang sepak bola ASEAN ini? Pokoknya Indonesia terus maju. Kami sih ngegolin lagi ya, cuma apapun itu hasilnya tetap semangat pokoknya untuk timnas. Pokoknya doa yang terbaik untuk kalian. Semangat. Pemirsa, sidang perdata lanjutan kasus dugaan pelanggaran hak cipta lagu Bilang Saja ciptaan Ari Bias yang dinyanyikan penyanyi Agnes Mo kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Senin kemarin. Agenda sidang yakni pemaparan bukti dan mendengar keterangan saksi ahli serta saksi fakta dari pihak Ari Bias selaku penggugat dan pencipta lagu. Didampingi kuasa hukumnya, Ari Bias hadir di sidang tersebut. Ari juga mendapat dukungan penuh dari musisi Piyu Padi, sahabatnya, sekaligus Ketua Umum Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia, AKSI. Sementara Agnes Mo hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya saja. Di sini kan sebagai Ketua AKSI, Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia, dan Ari Bias adalah anggota dari AKSI. Dan Ari Bias memiliki sebuah proses gugatan untuk karya-karyanya dia. Jadi saya sebagai Ketua AKSI wajib untuk mendukung, mensupport anggota dari AKSI. Di sini saya sebagai Ketua AKSI hanya untuk mendukung saja. Agnes Mo yang tidak hadir karena tengah berada di Amerika Serikat karena kesibukannya, melalui kuasa hukumnya Margaret Tasya, akhirnya memberikan respon terkait gugatan dugaan pelanggaran hak cipta yang diajukan oleh Ari Bias atas penggunaan lagu Bilang Saja secara komersial di 3 klub malam milik salah satu perusahaan hiburan. Selama berapa tuh, 20 tahun ya, 20 tahun, memang tidak pernah ada chat atau permintaan izin kepada saya untuk pemakaian lagu tersebut. Dan saya juga selama itu juga tidak pernah mendapatkan royalti dari sponsor Agnes Monica dulu ya. Tapi ya seperti harus kita ketahui prinsipnya, prinsipal atau Agnes Monica sendiri kooperatif dan beliau selalu melakukan pertunjukan mengikuti ketentuan undang-undang. Dan tentunya kalau ada gugatan itu silahkan saja, namanya orang mau upaya hukum kan boleh-boleh aja. Tapi kami juga pastikan akan menyampaikan kalau kami itu bagaimana posisinya. Seperti itu ya. Di sisi lain, Minola Sebayang, kuasa hukum Ari Bias, menegaskan bahwa tidak ada lisensi atau pembayaran royalti atas penggunaan lagu tersebut. Sementara itu, di pihak Agnes Mo tidak merasa terganggu dengan gugatan tersebut. Pihaknya yakin kalau Agnes Mo tidak melanggar aturan hak cipta saat membawakan lagu tersebut seperti yang dituduhkan oleh Ari Bias. Perkara ini tidak hanya berhenti di perdata ya Bang ya. Kita juga lagi proses yang sedang berjalan di pidana. Agnes santai aja. Prinsipal santai aja, dia taat undang-undang. Selama ini setiap kerjasama nggak pernah ada masalah karena kita tahu poin kok, kita tahu aturan. Jadi dia tahu posisi, nggak mungkin juga dia melanggar aturan karena selama ini nggak pernah ada masalah sih. Baru kali ini aja kita bingung. Untuk memakai lagu karya pencipta lagu harus mendapatkan izin. Harus dapat izin dulu. Nah, karena tetap dibawakan, ini makanya digugat oleh Ari Bias.
Dalam sidang tersebut, Ari Bias selaku penggugat juga menghadirkan bukti berupa video dan surat dari LMKN, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, yang menunjukkan bahwa tidak ada pembayaran lisensi terkait 3 kali pertunjukan di beberapa. Ari Bias menegaskan bahwa ia belum pernah menerima royalti selama 20 tahun sejak lagu itu dirilis. Lantas benarkah pelantun tembang Matahariku dan Jera itu terancam membayar miliaran rupiah atas dugaan pelanggaran hak cipta itu? Kalau kerugian sih kita mengacu pada undang-undang aja, yaitu 500 juta setiap kali pelanggaran. Kita akan kooperatif sesuai dengan apa yang disampaikan dengan saksi fakta maupun keterangan ahli tadi. Dia sudah menjelaskan mengenai siapa yang harus bayar, kemana bayarnya, dan itu kita anggap clear seperti itu. Sebelumnya, Ari Bias melaporkan Agnes Mo ke Barreskrim Polri atas kasus dugaan pelanggaran hak cipta. Agnes Mo dituduh menyanyikan lagu Ari Bias tanpa izin dalam konser hingga membuat pencipta lagu itu merugi. Ari Bias menuntut Agnes Mo dan pihak penyelenggara penalti sebesar 1,5 miliar. Denda itu adalah jumlah total dari besaran penalti yang dituntut, yakni sebesar 500 juta untuk setiap kali Agnes Mo membawakan lagu Bilang Saja yang diciptakan Ari Bias. Sebenarnya kan perkara ini kan simpel. Sebenarnya pihak Agnes Mo tinggal sebelumnya sebelum ini berperkara dihukum kan sebenarnya tinggal menghubungi saya. Apakah ada pembicaraan apa seperti halnya Krisdayanti, pernah juga saya surati. Krisdayanti langsung menghubungi saya dan setiap konsernya akhirnya Krisdayanti membayar royaltinya langsung ke saya. Seperti itu saya sebenarnya. Sesimpel itu gitu. Soalnya karena ini tidak ada respon, akhirnya kita jadi jauh sampai ke perkara perdata dan pidananya gitu. Kita pada prinsipnya kita ikutin seluruh mekanisme, kita ikutin ketentuan, kita kooperatif, kita sampaikan apa yang harus kita sampaikan, tentunya itu semuanya mengacu sama ketentuan undang-undang. Bagi sebagian orang, kata Kamsa Hamnida sudah tak asing lagi di telinga, apalagi bagi penggemar berat drakor dan K-pop. Kamsa Hamnida yang berarti terima kasih merupakan ungkapan yang paling sopan dalam bahasa Korea. Namun baru-baru ini, kata-kata Kamsa Hamnida menjadi tren sejak dibawakan di salah satu acara TV Korea Selatan oleh trio komedian bernama Chong Tae-ho, Song Bayong-cheol, dan Lee Sang-han. Selain jogetannya simple dan nada lagunya yang mudah diingat, adapun daya tarik terkuat Kamsa Hamnida terletak pada liriknya. Tak ayal, lagu ini sering diganti liriknya dengan kejadian-kejadian kocak sehari-hari. 감사합니다. 감사합니다. 수업 시간에 계속 졸린데 선생님께 들리실까봐 걱정했는데 어떻게 앞에 친구 머리 커서 가려지네. 감사합니다. 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 돈도 없는데 여자친구가 비싼 음식 자꾸 시켜 걱정됐는데 어떻게 음식에서 머리카락이 감사합니다. 감사합니다. 죄송하다고 식사 쿠폰 감사합니다. Tak ayal, tren lagu dan gerakan Kamsa Hamnida ini viral di jejaring maya. Di tanah air, yang pertama kali melakukan tren tersebut adalah Fadil Jaidi yang menyanyikan lagu dan gerakan ini dengan Pak Mu dan juga Yislam Jaidi. Dalam kontennya, ketiganya membahas seputar kondisi Islam yang kini mulai asik diajak berkonten usai menikah. Tak ayal, video tersebut berhasil ditonton hingga 50 juta lebih. 감사합니다. 감사합니다. Ku punya kakak, dia pendiam. Semenjak nikah, dia berubah. Kamsahamnida. 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 Ku punya anak, dia nggak asik. Setelah nikah, lumayan asik.
감사합니다. 감사합니다. 아리가또. 조카론. Selain keluarga Fadil Jaidi, Kinos dan Gina pun melakukan tren yang sama bersama anak perempuannya. Kocaknya lagi, tren ini seperti ajang pengungkapan unek-unek yang ada di dalam keluarga. Kamsahamnida, kamsahamnida. Ku punya ibu, hobinya tidur. Ya. Kalau ngajarin, lumayan bisa. Kamsahamnida, kamsahamnida. Ku seorang istri, gak bisa masak. Tapi untungnya suamiku hobi gadang. Kamsahamnida, 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 kamsahamnida. Lah iya jajan makanan, emang kamu ada jajan yang lain? 감사합니다. 감사합니다. Sama halnya dengan Kinos dan Gina, influencer sekaligus penyiar radio Sahil Mulacela pun mengikuti tren Kamsahamnida. Pasangan yang dikenal bak Tom and Jerry itu benar-benar meluapkan keluh kesahnya, tak terkecuali putra sulungnya. Ini kok jadi ngerosting satu sama lain sih jadinya? 감사합니다. 감사합니다. Ku punya istri kayak uji nyali. Setiap hari dimarahin bini. 감사합니다. 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 Aku punya suami, gak ganteng banget, pengen poligami, kok ngabet banget. 감사합니다. 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 Ku punya Dewi berasa muda, pada ubahan di mana-mana. 감사합니다. 감사합니다. Tak hanya Kamsahamnida, tren menyanyikan tembang Popular, salah satu soundtrack sebuah film yang dinyanyikan Ariana Grande, tengah viral di jaring maya. Mereka adalah Vidi Aldiano dan Isyana Sarasvati. I hope you be popular. You hang with the right cohort. You'll be good at sports. Know the slang you've got to know. So let's start, cause you've got an awfully long way to go. Tak kalah bagus, Naura Ayu, Ivi Alisa, dan Ajani dan Asila. Bahkan suara Asila dianggap warganet vibe-nya seperti di negeri dongeng. Popular, you're gonna be popular. I'll teach you the proper poise when you talk to boys. Little ways to flirt and thought. I'll show you what shoes to wear, how to fix your hair. Everything that really counts to be popular. Di tempat terpisah, Romeo akhirnya bisa menghirup udara segar berkat bukti video kecelakaan yang diberikan ke pihak berwajib. Meski demikian, Romeo masih saja berkubang dalam kesedihan lantaran masih digelayuti rasa bersalah dengan kematian Kayla. Ia pun memilih untuk berziarah ke pusara Kayla. Kayla, Om Romeo datang lagi. Om Romeo kangen sama Kayla. Maafin Om ya. Om udah gagal melindungi Kayla. Tapi Kayla harus tahu. Walaupun Kayla udah gak ada, Om akan selalu kangen sama Kayla. Selalu sayang sama Kayla. Dan memang keinginan Ajeng juga kalau bisa ya selamanya aja si Romeo di penjara. Di tengah kebahagiaan atas kebebasan Romeo, Rangga ternyata diam-diam telah memasang kamera tersembunyi di apartemen Dirga untuk mengetahui apa yang mereka lakukan. Kebersamaan Yasmin dan Romeo itu semakin membuat Rangga murka. Ya jadilah. Habis ini juga kita bakalan nyari venue yang pas buat tema pernikahan kita. Iya, WO-nya juga udah hubungin aku kan. Oh ya? No. Enggak, ini nggak boleh terjadi ini. Gue nggak boleh membiarkan ini semua terjadi. Yasmin nggak boleh nikah sama Romeo, apapun caranya. Kalau sampai mereka menikah, aku nggak akan pernah bisa menguasai harta kekayaan keluarga Cakraningrat.
Di satu sisi, Rangga berhasil menemukan file-file hasil tes DNA Romeo dan Heru lewat sebuah memory card. Tentu saja ini menjadi senjata kunci Rangga untuk bisa kembali merebut Yasmin ke pelukannya. Bahkan Rangga pun memerintahkan orang suruhannya untuk menculik Yasmin. Saya tanya, mendingan Bapak kasih tahu saya, sebenarnya kita mau kemana? Ini surprise dari Mas Romeo. Nanti juga Mbak Yasmin tahu sendiri tempatnya. Percuma kamu teriak-teriak, Yasmin. Gak bakal ada satu orang pun yang mendengar. Dan di tempat kamu, itu tidak ada sinyal. Jadi kamu tidak akan pernah bisa dilacak. Siapa kamu? Kenapa kamu nyulik saya? Siapa kamu? Kamu gak perlu tahu siapa aku. Tapi yang pasti kamu tidak akan disakiti. Saat ini sih aku belum dikasih tahu bahwa Rangga tuh banyak banget trik-trik seperti itu gitu. Pemirsa, Medi Jewelry resmi meluncurkan produk perhiasan bertemakan hewan peliharaan yang lucu dan menggemaskan di Park Hyatt, Jakarta. Produk yang identik dengan kalung, anting, dan gelang itu didesain secara indah dan elegan untuk anak-anak serta mengutamakan kenyamanan dan keamanan. Kita melihat ada vakum di sana untuk kids jewelry yang safe for kids gitu ya, dia hypoallergenic, aman untuk anak, yang nyaman untuk anak, dan desainnya juga timeless. Brand perhiasan khusus anak ini merupakan hasil kreativitas Madeline Putri Angela Tanusudipyo. Hello, I have jewelry. I sell bracelets, necklace, and earrings. Lengkap ya, dari bracelet, anting, dan juga ada kalung. Jadi semuanya ada, dari rose gold, yellow gold, dan juga white gold. Madeline yang diusia 10 tahun sudah memulai perjalanan bisnisnya dengan bangga memperkenalkan koleksi perhiasan Medi Jewelry pada teman-teman sebayanya saat acara peluncuran. Prosesnya dari mulai mendesain sampai akhirnya kemarin kita photoshoot gitu, kita melakukan campaign gitu ya. Madeline terlibat penuh sampai akhirnya launching ini juga dia terlibat aktif gitu ya, ngajak teman-temannya. Sebagai orang tua ya tugas kita adalah mensupport dan tentunya mendorong supaya anak kita bisa mengeksplor ya kreativitas. Medi Jewelry berhasil menampilkan koleksi perhiasan perdana dengan desain emas 18 karat serta dipercantik oleh taburan mutiara. Perhiasan yang cocok dijadikan kado akhir tahun untuk anak-anak ini bergaya timeless dan terinspirasi dari 3 hewan peliharaan kesayangan Madeline, yakni anjing, kucing, dan kelinci yang melambangkan kesetiaan, keanggunan, dan keceriaan. Desain pertamanya adalah dog gitu. Jadi memang awalnya kenapa animal and pets, karena Madeline suka sekali dengan animals gitu. Dari situ ya udah, jadi kita punya desain dari anjing, kucing maupun rabbit ya, kelinci. Karena kita melihat ini kan mau akhir tahun ya, mungkin ingin memberikan sesuatu yang manis gitu untuk keluarga. Sebentar lagi juga sebenarnya kita akan ada Ramadan tahun depan, ada Chinese New Year. Jadi kita lihat memang momentumnya pas, ada beberapa momen-momen yang spesial untuk keluarga. Keren banget. Biasanya tuh kita kalau mau cari-cari jewelry kan susah ya buat anak-anak yang lucu, yang berkualitas, yang nggak alergi gitu kan. Walaupun kadang-kadang emas itu macam-macam kan. Tapi Medi ini kayak udah memenuhi standar anak-anak kecil lah.
Sosok Jennifer Copen kembali mencuri perhatian publik yang belakangan mengaku cuma kebagian 5 juta rupiah dari tarif endorse-nya yang selangit. Wanita yang kerap disapa Mamari oleh para penggemarnya ini diketahui tarif endorsement-nya mencapai angka 180 juta rupiah untuk sekali endorse. Wow, angka tersebut tentu bukan nominal yang biasa di kalangan selebgram tanah air. Namun mengapa Jennifer mengaku hanya terima 5 juta rupiah saja? Lantas kemana sisa ratusan juta rupiah lainnya? Nanai, lo ngapain ngasihin gue gift? Lo gak tahu harga endorse gue berapa? Greatest thing sih. Lo gak sih, endorse gue semahal itu yang mahal bukan gue. 175 juta itu untuk Mamari, 5 jutanya buat gue. Yang mahal bukan gue. Anak gue. Banyak, cuman aku nggak mau mempekerjakan anak aku seperti itu. Aku mau anak aku menikmati hidupnya gitu. Biar mama aja yang kerja. Melalui sesi live TikTok miliknya yang kini sudah tersebar luas di jagat maya, Jennifer rupanya mengakui bahwa yang membuat tarif endorse-nya mahal bukan karena dirinya, melainkan kemunculan putri sematawayangnya, Kamari Skywasing dalam setiap video endorse-nya. Dari situ pula terungkap fakta kalau ternyata Jennifer membagi honornya dengan Kamari putrinya sebesar 175 juta dan sisanya 5 juta untuk dirinya. Lantaran tarifnya yang selangit, Jennifer pun juga mengaku sangat memilih brand-brand yang berkualitas karena dirinya tak ingin mengecewakan konsumen dengan produk yang tidak layak. Maka dari itu kalian tahu kalau brand yang aku terima untuk endorse aku adalah brand-brand berkualitas yang bagus, yang aku udah pastikan entah makanannya atau produknya itu bagus. Aku nggak ngambil sembarangan karena sebenarnya aku nggak memerlukan uang endorse ya. Alhamdulillah bisnis aku lancar. Tapi kalaupun aku ngambil endorse, aku ngambilnya yang berkualitas, yang bagus, yang brandnya punya value. Karena aku nggak mau main sepil-sepil produk ke kalian terus produknya ecek-ecek itu nggak bisa. Selamanya cintaku membawa. Ya, usai ditinggal wafat Dali Wasing, Jennifer memang memprioritaskan hidupnya untuk Kamari. Meski berat menjadi single mom, namun Jennifer tetap bekerja keras demi memenuhi kebutuhan hidup Kamari dan dirinya. Sebenarnya aku masih belum terlalu menerima terlalu banyak karena aku masih mau menikmati. Aku juga masih grieving dan aku masih nggak mau terlalu overwhelming diri aku sendiri dan bikin aku capek. Jadi aku benar-benar milih banget. Udah banyak tawarannya. Sebenarnya udah banyak banget juga untuk film yang nawarin. Cuman memang dari akunya belum siap. Tapi doain semoga soon aku bisa siap untuk kembali ke dunia perfilman lagi. Makin terkenal dan banjir jobs peninggal suami dan merasa hidupnya jauh lebih beruntung, Jennifer terenyuh melihat kehidupan seorang ibu yang tinggal di Pulau Dewata, Bali dengan 3 anaknya yang berjuang bertahan hidup. Suami ibu tersebut diketahui sudah meninggal dunia. Dari situ, Jennifer pun merasa kisahnya cukup related karena belum lama kehilangan suami. Hanya saja keadaan ibu dan ketiga anaknya tersebut jauh dari kata layak karena ibu dan ketiga anaknya tinggal di sebuah gubuk reot. Dari situ pun hati Jennifer langsung tergerak dan langsung membangunkan sebuah hunian yang layak huni untuk ditempati ibu dan ketiga anaknya tersebut di Bali. Aksi mulia yang dilakukan Jennifer sontak menuai pujian dari publik. Hal tersebut diketahui dilakukan Jennifer juga dalam rangka mengenang kepergian suami tercinta. Namun sayangnya, di balik kepedulian yang dilakukan Jennifer kepada sesama, Jennifer masih saja jadi sasaran bully netizen. Waduh, warga plus 62, kenapa sensi banget sih sama Jennifer? Ya, belakangan masih ada saja netizen yang mencari-cari sisi negatif Jennifer. Salah satunya penampilannya hingga dirinya kena body shaming. Sejumlah netizen menyebut Jennifer memiliki ketiak yang gelap. Dicap seperti itu, Jennifer langsung mengungkap kesalahannya. Jennifer juga sontak tak terima hingga menyebut netizen sangat kurang kerjaan. Emang ya, netizen-netizen sekarang tuh memang pada kurang azar ya.
Kayak lu nonton video gue, lu gak ada kerjaan lebih penting daripada merhatiin ketek gue, ya. Lagi pula kalau ketek gue gelap pun ya, ketek gue memang gak secerah dulu karena gue melewati hormonal. Lu kalau belum pernah punya anak ya, belum pernah hamil, belum pernah melahirkan, lu diem, diem, mulutnya dikunci. Meski kena body shaming, toh tetap saja Jennifer meraih perhatian lawan jenis. Bahkan sebagian warga plus 62 kerap menjodoh-jodohkan Jennifer dengan sejumlah pria, salah satunya dengan pemain timnas Justin Hubner. Namun terkait urusan asmara, wanita kelahiran 2001 tersebut justru mengungkap fakta bahwa dirinya tak suka dijodoh-jodohkan. Benarkah Jennifer masih belum bisa membuka hatinya untuk pria lain? Dan lo pada bisa nggak ya dikit-dikit nggak cie-ciein gue sama orang? Please, bisa nggak gue kelihatan kayak Jan yang susah didapetin orang-orang? Tolong ya, lo cie-ciein kan tuh orangnya jadi besar pikiran, ya? Bisa nggak? Gue sekali-sekali jadi janda misterius gitu. Tolonglah. Suami gue pun geleng-geleng lihat kelakuan kalian.